Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Triwibowo dengan NIM A1011231165. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Kasus Penembakan Kapolsek Negara Batin ditinjau dari sudut pandang kriminologi. Kasus penembakan terhadap Kapolsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, menjadi salah satu peristiwa kriminal yang sempat menyita perhatian publik. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga turut mengguncang institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tindakan penyerangan terhadap aparat kepolisian menunjukkan adanya eskalasi tindak kekerasan yang berimplikasi pada rasa aman di masyarakat serta stabilitas sosial. Kronologi kejadian ini terjadi pada hari Senin 17 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana sebanyak 17 personel gabungan dari Polres Waikanan ditambah dengan Polsek Negara Batin melakukan penggerebekan tempat arena judi sabung ayam yang menurut informasi diduga dimiliki oleh 2 orang oknum anggota TNI. Nah, pada saat melakukan penggerebekan, polisi mendapati sudah ada banyak orang yang melakukan perjudian di tempat tersebut. Kemudian polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Ternyata setelah melepaskan tembakan peringatan, tembakan tersebut didengar oleh salah seorang tersangka, yaitu Kopda atau Kopral 2 Bazarsah, yang kemudian mengambil senjata api laras panjang miliknya serta membalas tembakan peringatan ke udara. Kemudian Kopda Bazarsah ini ia melihat Aibda Petrus Aprianto mendekat ke arahnya, sehingga ia menembaknya sebanyak 2 kali. Kemudian setelah menembak Aibda Petrus Aprianto, Kopda Bazarsah kemudian juga melihat AKP Lucianto yang mengarahkan senjata ke arahnya, di mana di sini AKP Lucianto ini adalah Kapolsek yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Nah, setelah melihat AKP Lucianto tadi, Kopda Bazarsah kemudian menembak AKP Lucianto sebanyak 3 kali, sebelum akhirnya ia melarikan diri ke kebun singkong. Saat berlari ke kebun singkong, ia sempat terjatuh. Kemudian Bribtu M. Galib Suryaganta sempat menembakinya. Namun Kopda Bazarsah dengan segera meraih senjata apinya dan membalas tembakan itu, sehingga mengakibatkan Bribtu Galib Suryaganta turut menjadi korban. Di mana Kopda Bazarsah di sini menembak Bribtu Galib dalam kondisi setengah terlentang. Nah, dalam menjalankan praktek perjudian sabung ayam ini, Kopda Bazarsah tidak sendiri. Ia diduga kuat bersama seorang rekannya yang juga sama-sama oknum anggota TNI yang bernama Yohanes Lubis dengan pangkat pembantu Letnan 1, atau bisa dikatakan dia ini sebagai atasan dari Kopda Bazarsah. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, penangkapan dan sebagainya, Kopda Bazarsah pada akhirnya divonis dengan hukuman mati. Nah, kemudian kasus ini apabila kita analisis menggunakan teori-teori kriminologi, di sini ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu teori strain atau anomi, teori kontrol sosial, teori pilihan rasional, dan teori differential association, di mana dengan berdasarkan teori strain dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan faktor ekonomi yang menjadi pendorong sehingga Kopda Bazarsah membuka tempat perjudian sabung ayam dengan harapan atau dengan tujuan agar cepat menghasilkan uang. Kemudian dari teori differential association dapat disimpulkan bahwa Kopda Bazarsah diduga belajar mengelola arena perjudian sabung ayam dari rekannya, yaitu
pembantu Letnan 1 Johannes Lubis. Kemudian juga ada indikasi adanya pengaruh lingkungan yang mentolerir terjadinya kejahatan sehingga Kopda Bazarsah berani berbuat kejahatan seperti itu. Kemudian dari teori kontrol sosial ada indikasi yang menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial yang mengikat Kopda Bazarsah. Kemudian terakhir menggunakan teori pilihan rasional. Di sini ada dua hal yang dapat dianalisis terkait kepemilikan tempat perjudian sabung ayam, di mana Kopda Bazarsah secara sadar memilih untuk berbuat jahat dan ia juga memilih lokasi yang cukup jauh dari keramaian, yakni di tengah hutan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi. Kemudian dari segi penembakan yang ia lakukan, menggunakan teori pilihan rasional dapat diketahui bahwa kemungkinan Kopda Bazarsah menembak ketiga korbannya itu dengan tujuan untuk melumpuhkan dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, di mana dari luka tembak yang didapatkan dari hasil laboratorium forensik diketahui bahwa Kopda Bazarsah menembak ketiga korbannya di organ vital, yang apabila dihubungkan dengan teori pilihan rasional, menurut pemikiran Kopda Bazarsah, ada kemungkinan ia berpikir bahwa menembak korban di organ vital itu lebih efektif dan menguntungkan, serta dapat meminimalisir peluang ia tertangkap. Kemudian, dalam menyikapi kasus tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama adalah upaya preemptif yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran hukum, integritas, dan profesionalitas dalam diri sehingga mencegah munculnya keinginan melakukan kejahatan dan melihat peluang melakukan kejahatan sebagai suatu pilihan yang tidak rasional. Bentuk pengupayaannya dapat berupa edukasi nilai-nilai hukum, moral, etika, dan profesionalisme dalam diri prajurit. Kemudian ada upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan mempersempit ruang kemungkinan untuk berbuat kejahatan. Ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan baik dari internal maupun eksternal, memperkuat ikatan batin antara diri si calon pelaku dengan lingkungan sosialnya seperti misalnya keluarga dan masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang mencukupi. Yang terakhir ada upaya represif yang dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan transparan sehingga menimbulkan efek jera, memberikan rasa keadilan bagi korban, serta mencegah terulanginya kembali kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.